Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Wijaya dengan NIM 3122102022. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Muhammad Najamuddin Dwi Miharja, Eskomemkom. Oke, pada ujian kali ini saya diminta untuk mengakses sebuah server menggunakan SSH untuk mencari soal ujian dan absensi UAS. Server yang perlu diakses beralamat IP 93.123.118.72 dan berada di lingkungan yang memerlukan koneksi melalui port yang tidak standar, yaitu port 3567. Untuk memulai, kita harus login ke server menggunakan username sistem dan password sistem. Setelah berhasil login, diarahkan untuk mencari dua link penting yang sudah disediakan di server. Yang pertama, link ujian soal dan link absensi persa ujian. Oke, berikut adalah cara-caranya ya. Di sini kita setelah masukin username login dan password login, kita langsung masuk di sistem tuh. Di sini kita ngetik ls untuk melihat repositorinya. Di dalamnya ada absen data, UAS HTML. Di sini ada, kita ketik lagi jadi absen, kita ketik ls, UAS HTML, kita ketik lagi titik slash absen SA. Di sini di dalamnya ada selamat mengerjakan UAS 2025. Kita ketik cd titik 2, kita keluar dari repositorinya, kita ketik cd data, kita ketik lagi ls untuk melihat di dalamnya ternyata kosong ya. Kita ketik lagi cd titik 2 untuk keluar lagi. Kita masuk ke cd uas. Ini kita udah masuk di repository uas. Kita ketik ls untuk melihat di dalamnya. Di sini ada soal. Kita ketik cd soal. Kita ketik lagi cat soal. Di sini salah ya. Di sini isinya bukan di sini. Di sini kalau tidak salah kita seharusnya mengetik cat slash uas atau cat titik slash uas. Uas seperti itu ya. Terus di sini kita ketik lagi fin titik uas. Sini kita dapat menulisnya banyak ya isinya, mulai dari lokal, ada absen, ada uas, beraneka ragam. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke LS ini, kita membikin dulu ya. Bikin ini nih. Lanjut, setelah kita udah bikin ini, var www.html, kita langsung klik ls. Isinya, di dalamnya ada index, min debian.html. Terus kita ketik lagi cat index, min x, debian.html. Di sini isinya ada HTML ya. Lalu HTML ini kita jalankan. Lalu akan terbuka nanti soal ujian beserta absensi. Oke, sekarang kita ke tugas saya, yaitu manajemen. Kita membuat folder yang di dalamnya kita atur ya, siapa saja yang boleh mengakses atau melihat. Yang pertama, kita buka terminal. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu ya. Maaf sebelumnya karena tidak bisa menampilkan Linux-nya, karena ada gangguan jika menyalakan rekaman beserta berbarengan dengan Linux-nya akan terkendala, tidak jalan. Jadi di sini saya menampilkan PDF saja ya. Oke, di sini kita kalau tidak login, kita harus sebagai root, kita tambahkan sudo ya pada perintah awal ya. Oke, kedua, langsung saja kita buat folder utamanya slash srv slash startup underscore data slash. Kita masukkan di sini. Kita bikin dulu, bikin foldernya kita menggunakan sudo mkdir untuk membuat folder. Sudo mkdir slash srv startup data. Setelah itu kita masukkan passwordnya, password dari akun kita ya. Yang ketiga kita buat subfolder ya. Di dalam folder ada subfolder ya. Di sini ada tiga. Kita ketik sama ya. Sudah mkdir pertamanya srv startup data. Yang beda di akhirnya ada slash. Yang pertama ada report, yang kedua ada time, yang ketiga ada arsip. Yang keempat di sini kita buat file readme-nya.
di folder utama. Kita mengetik sudo nano, pokoknya di akhirnya, di tengahnya sama ya, startup SRP, startup data. Kita menambahkan teks ke dalam file ya. Di sini kita masukkan untuk menyimpan data startup termasuk laporan file, sementara, dan arsip. Kalau kita udah masuk ke sini, kita keluarnya biasakan kita mengetik ctrl berbarengan dengan O, terus kita ketik enter, lalu ctrl lagi dan X untuk keluar. Nah, seperti ini. Oke, sekarang ada langkah kedua, manajemen penggunaan dan grup. Kita di sini buat penggunanya. Kita bisa lihat di sini pakai nama saya sendiri dengan ini. Kita buat dua pengguna ya di sini. Di sini saya bedakan di namanya saja. Di NIM dan kelasnya sama. Saya menggunakan kelas A2. Kita buat grup. Di sini namanya startup system, startup team. Maaf. Yang keempat, kita menambahkan kedua pengguna. Ini kodenya menggunakan user mode min ag. Kita masukkan yang tadi kita buat ya. 5, verifikasi pengguna dalam grup. Kita ngetik ini. Grab startup team /etc/group. Yang ketiga, langkah penggunaan izin file. Sekali ini kita akan memberikan izin baca tulis kepada ini username edit di folder yang tadi kita buat startup data report. Kodenya ini sudo chown, kita masukkan startup data report. Jangan lupa bawahnya sudo chmod 770 report ya, karena izin baca. Di sini kita berikan izin tulis kepada username yang satunya lagi. Jadi kita bikin, kalau tadi yang di atas report untuk membaca, di sini tulis, bedanya cuma di akhirnya saja. Di sini pakai temp. Yang ketiga, kita berikan izin pada keduanya yang tadi untuk izin membacanya saja. Sini kita ketik ini. Control titik 2 startup team dalam tim ya keduanya. Nah, di sini tadi 770 sama sekarang 740. Nah, sama juga di akhirnya. Kalau tadi temp, report, terakhir arsip untuk dua-duanya. Yang keempat, script base. Kita buat file arsip cleanup SA. Kita ketik ini kodenya sudo nano srp startup data arsip underscore cleanup SA. Kita tambah script berikut ke dalam file. Nah, jika kita mengetik sudo nano, pasti kita akan diarahkan ke GNU Nano ya. Ini kodenya yang saya tuliskan seperti ini. Sama. Oke, setelah kita tuliskan, jangan lupa kita keluar lagi menggunakan ctrl plus O, lalu kita tekan enter untuk men-save. Kita keluar ctrl plus X. Yang keempat, berizin eksekusi kepada script. Sudah chmod plus X. Ini srp startup data arsip underscore cleaning up .sa. Tambah ke cron job untuk dijalankan otomatis. Sudo cron job, maaf, sudo cron job min di sini akan keluar codingan, eh, seharusnya langsung diarahkan ke nano ya, karena di sini saya ada 3 pilihan, saya pilih satu nano, pasti langsung muncul ke arah nano. Sudo nano di sini, di nano ini kita ketik paling bawah, di bagian paling bawah kita isi 00 bintang 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 srv startup data arsip clean up .sa. Ini seharusnya tidak pakai pagar. Langkah 5, memantau dan analisis log. Yang pertama, pantau 50 baris terakhir dari log Autentika. Sudah tail 50 var log. Ini kodenya. Grab, highlight login. Kita tampilkan timestampnya dan pengguna dari login gagal. Kita ketik sudo awk kutip 1 file Kurawa print 1 2 3 11 var log outlog. Sini juga berarti. Oke. Yang langkah ke-6, instalasi dan konfigurasi Apache. Ini pasti sudah banyak yang tahu ya, kita install. Kalau install tuh apt-get update. Kita update dulu. Lalu yang kedua, sudah apt-get install Apache 2 mini. Ini sudah down.
Ini yang tadi dan juga yang atasnya ya, yang kita update. Yang kedua di sini buat file home HTML. Ini kodenya nanovar www.html home.html. Yang ketiga, tambahkan teks berikut. Nah, di dalamnya karena kita seperti biasa mengetik sudo nano, pasti kita diarahkan ke GNU nano. Kita masukkan HTML dasar seperti ini dan diisinya di title lagi tempat datang dan di bagian H1 atau subjudul satu kita masuk selamat datang di startup kami. Kita keluar lagi seperti tadi, ini kodenya. Yang langkah 7 langkah akses remote aman. Yang pertama kita install OpenSSH.server. Kita ketik sudo apt minget install OpenSSH server mini langsung otomatis ke install ya. Yang kedua kita edit konfigurasi SSH-nya. Kita ketik sudo nano ss etc sshd sshd config. Di sini kita masuk nano, kita cari pokoknya di sini ada to disable dan bawahnya tuh sebelumnya masih ada pagarnya password authentical yes. Kita hapus pagarnya, kita tambahkan di bawahnya allow user pakai username yang kedua kita ya, yang Putra. Oke, yang keempat, restart layanan SSH. Kita ketik sudo system shell restart SSH. Yang terakhir kita uji koneksi SSH-nya hanya dengan pengguna yang Putra yang kedua tadi. Yang terakhir ada langkah 8 konfigurasi firewall. Yang pertama kita izinkan layanan. Ada tiga sudo wfl allow di sini yang atas 80, 25 dan 22. Kita ketik bisa satu-satu, bisa semuanya ya. Di sini ada skipping, adding, access rule, sudah exist. Ini ada yang 25 rule update, yang ketiga juga yang 22 rule update. Coba kita blokir lainnya dan aktifkan kita firewall-nya. Kita ketik tiga juga. Sudo wf default then incoming, sudo wf default allow outgoing, dan sudo wf enable. Kali ini akan muncul default incoming policy changed to Denny. Dah. Dan terakhir sini, firewall is active and enable on system startup. Ya, di sini ada tentang struktur folder dari yang tadi ya. Ada banyak karena waktunya sepertinya sudah lama juga. Mungkin bisa di pause sedikit-sedikit ya. Udah lengkap mulai dari tantangan konfigurasi firewall, tantangan konfigurasi konfigurasi OpenSSH, ada tantangan instalasi server web, tantangan pemantauan dan analisis log, tantangan script based untuk otomatis, tantangan pengaturan izin, akses file, dan tantangan manajemen pengguna grup, serta struktur folder dan file. Di sini udah ada masalah dan solusinya juga. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kode, kata maupun kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.